Ini makam apa Ki? Hati-hati Ki. Ini makam apa Ki? Inilah makam-makam tumbal dari Nyiwung itu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Pantas sekali. Auranya begitu menyengat. Kita masuk ya, kita masuk ya. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Assalamualaikum. Assalamualaikum Nyi. Ya, ya Ki. Ya tiba. Para pengikutku, datanglah. Oh, oh. Oh, Rasakan akibatnya. Dan akibatnya. Nah, ini yang ingin mencari kekayaan dengan secara instan. Tidak semudah itu, anak muda. Biar kau akan selamat. Hati-hati. Kalian pikir kalian bisa mengalahkan Allah. kalian? Ki, gimana Ki? Ini kan kita mau melihat tempat Nyuwangi. Nah kan kalau saya kan belum pernah datang ke sana. Iya. Jadi di sini Ki Japar sebagai penuntun saya nanti. Iya. Cuman dengan cara seperti ini, kalau menurut Ki Japar sendiri, mereka tanda nggak dengan saya? Mungkin karena dia nggak tanda. Jadi ini kan seolah-olah saya ini orang biasa, sehingga Nyuwangi itu tidak curiga dengan saya. Jadi menurut Ki Japar, kira-kira dengan cara seperti ini nampak nggak? Coba Ki Japar selalu tenang, lihat saya itu. Nggak apa-apa, kita untuk menghadapi Nyuwangi ini, kita harus tenang. Tenang dan tenang. Jangan terlalu kaku. Nanti kalau Ki Japar terlalu kaku, ini akan sulit. Bisa-bisa kita sendiri yang akan dihajar oleh Nyuwangi. Makanya kita menghadapi Nyuwangi ini, kita harus tenang. Dan Ki Japar kan sudah tahu tempatnya dan keberadaan dia itu sudah tahu kan. Sudah Ki. Jadi bukan Ki saya. Oh, Abadi. Nah, jadi untuk Ki Japar sendiri, intinya tenang. Dengan kenapa saya harus menggunakan pakaian seperti ini, jadi dari Nyuwangi sendiri biar tidak curiga dengan saya. Menurut Ki Japar sendiri, coba lihat saya. Ini Ki Japar, Nyuwangi bisa nggak? Siapa karakter asliku nggak tahu kan dia kan? Sepertinya tidak memahami, Pak Hadi. Dan kita coba sajalah masuk ke sana nantinya kan. Siap. Oke lah para sahabat ya, para seluruh semua. Sebelum kami ini melanjutkan untuk datang ke tempat kediaman Nyuwangi bersama Kiai Japar, karena saya tidak tahu di mana keberadaan Nyuwangi. Jadi saya datang ke kediaman Nyuwangi itu bersama Ki Japar. Jadi sebelum kita melanjutkan, alangkah lebih baiknya kita bersolawat dulu. Mudah-mudahan dengan sholawat ini Allah Subhanahu Wa Taala mempermudahkan perjalanan ini dan memudahkan hajat dan niat kita. Bismillahirrahmanirrahim.
sallu ala khairil anam al-mustafa badrit tamam sallu alaihi wa sallimu yasba'lana yaumal zihan sallu ala khairil anam al-mustafa badrit tamam sallu alaihi wa sallimun yasba'lana yaumal zihan ya nafsuti bibilikon ya ainu qari ayuna azan jamalul mustafa anwaruhu lahat lana ya nafsuti bibilikon ya ainu qari ayuna azan jamalul mustafa anwaruhu lahat lana sallu ala nabi sallu alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh ya nabiyya ba'da amma ba'd. Syukur alhamdulillah, mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah yang telah memberikan kita semua kesehatan, keselamatan, kesempatan, terutama nikmat iman dan Islam. Salawat berangkaikan salam, mari sama-sama kita hadiahkan ke hadapan junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat-sahabat beliau. Mudah-mudahan dengan kita memperbanyak salawat, insya Allah kelak kita akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Salam hormat, salam santu, salam sayang, salam setuluran kepada seluruh sahabat-sahabat subscriber dimanapun Anda berada. Salam santun, salam baik, salam setuluran. Kali ini saya bersama Kiai Zafar ingin mendatangi ke kediaman Nyi Wengi. Saya bersama Kiai Zafar akan melihat kegiatan yang selalu dijalani oleh Nyi Wengi. Dan di sini saya akan menyamar atau berpura-pura sebagai pasien beliau. Ya, mudah-mudahan dengan arahan Ki Jafar saya bisa menemukan di mana kediaman Nyi Wengi. Karena menurut dari warga setempat sekitar kediaman Nyi Wengi itu banyak sekali orang yang selalu datang silih berganti untuk minta pertolongan kepada Nyi Wengi. Dan dari selama mereka sudah datang, mereka tidak pernah kembali lagi. Begitu ya. Yeah. Itu dari kabar dari masyarakatnya. Yeah. Jadi di sini saya bersama tim Mas Re. Saya ditugaskan oleh Mas Re untuk menyikapi kegiatan apa yang sudah dilaksanakan atau dilakukan oleh Nyi Wengi di kediamannya. Karena setiap hari, bahkan setiap jam itu banyak orang yang berlalu lalang untuk datang minta bantuan kepada Nyi Wengi. Jadi nanti kita akan langsung saja kita berjalan ke sana karena perjalanan ini lumayan jauh ya. Ya Ki, jauh. Lumayan. Ya. 2 jaman lebih. Lumayan jauh. Jadi untuk itu kamera kita matikan dulu. Setelah sudah mendekati kediaman Nyi Wengi, kita akan buka kembali kameranya. Tapi untuk Ki Jafar, saya tekankan sama Ki Jafar, bukan saya tekankan, ini maaf ya, saya menyarankan untuk Ki Jafar sendiri tenang, sifat tenang. Jangan sampai apa yang kita rencanakan itu terbongkar. Intinya kita tenang dan jangan katakan siapa jati diri kita. Jangan sebutkan jati diri kita. Jati diri kita tutupi agar Nyi Wengi tidak mengetahui siapa kita.
Jadi para sahabat, para seluruhku semua, mungkin kalian sudah melihat video sebelumnya dari Ki Zafar bersama Mas Ri sendiri ya datangnya. Jadi kalian bisa melihat awal dari video ini di channel ini. Jadi ikuti terus channel ini agar kalian tidak pernah ketinggalan video-video terbaru dari kami. Kami ada untuk menghibur kalian. Kami berjuang menumpas kezaliman, menumpas keangkarmukaan di muka bumi. Jangan lupa bahagia. Mari Ki. Monggo Ki, silakan. Ki, ini benar tempatnya. Ya, hati-hati, Pak. Ini benar tempatnya. Ya, benar sekali. Nggak salah kan? Tidak. Karena tempatnya agak aneh. Berarti kita masuk ke dalam sana, kita harus hati-hati ya. Karena Nyi Wengi ini bukan orang sembarangan. Karena saya dari sini aja saya sudah bisa merasakan energi dari Nyi Wengi itu. Lihat pohon itu, merinding aku, sumpah. Itu nampak enggak? Jadi kita harus hati-hati. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iya karena udah ya karena syarat ini Ki, ini makam apa Ki? Hati-hati, Ki. Ini makam apa Ki? Inilah makam-makam tumbal dari Nyi Wengi. Astagfirullahaladzim. Memang sengaja dia kubur di sini. Iya, para tumbal-tumbal mereka ini. Banyak sekali, lihat ini. Astagfirullahaladzim. Panas sekali. Auranya begitu menyengat. Kita masuk ya. Hati-hati, Pak. Ya. Hati-hati sekali, Pak. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Assalamualaikum. Assalamualaikum Nyi. Saya boleh duduk Nyi? Ya Ki. Hati-hati, Pak. Ya Ki. Bukan orang sembarangan itu, Pak. Di sini. Oh, gini Nyi. Sebetulnya saya datang kemari ini ada keperluan. Ono keperluan. Ya mudah-mudahan sampean bisa membantu keperluan kami, permasalahan kami hadapi. Ya mudah-mudahan seko sampean lah. Permasalahan kami bisa teratasi. Gitu Nyi. Allah. Gini Nyi, saya mendengar dari orang-orang sekitar sini, kalau Nyi Wengi itu adalah orang yang selalu bantu keperluan orang lain, baik itu dari sisi untuk kekayaan dan lain-lain. Apakah Nyi Wengi bisa membantu saya Nyi? Merinding aku. Allah. Bisa Nyi. Karena harapanku Nyi Wengi bisa menyelesaikan permasalahan yang kuhadapi saat ini. Itu pun karena ada petunjuk dari saudara saya. Kira-kira Nyi Wengi mau menolong saya. Itu harapan saya. Saya sudah tahu maksud dan tujuanmu datang kemari. Setidaknya Abah ini harus sangat berhati-hati. Sabar Ki, tenang Ki. Karena misi kita ini jangan sampai terbongkar. Karena Nyi Wengi ini bukan orang sembarangan. Kita tenang aja, tenang.
Ki Japar tenang aja dulu, jangan ikuti emosi. Saya juga kagum karo sampean loh nih. Sampean sudah mengetahui niat dan tujuan kami datang kemari. Saya sangat kagum dan saya yakin mudah-mudahan Nyi Wengi bisa membantu saya untuk menyelesaikan urusan saya yang saya hadapi saat ini. Aku tahu kamu sedang mengalami masalah. Dia tahu kan, dia tahu apa yang kita niatkan ya, dia tahu. Jadi kita harus hati-hati. Saya kagum, salut. Nih, saya salut dengan jenengan. Sebelum saya mengatakan apa niat saya, jenengan sudah tahu niat saya. Jadi di sini saya tidak ragu-ragu lagi untuk mengatakan sebenarnya tujuan saya itu apa. Walaupun Nyi Wengi sudah tahu, tapi di sini saya ingin menjelaskan kembali. Jadi kalau seandainya saya minta tolong kepada Nyi Wengi, itu bagaimana caranya? Jika kau ingin meminta bantuanku, ada syaratnya di sana. Syaratnya apa itu Nyi? Kalau saya mampu akan saya sediakan, itu kalau saya mampu. Tapi kalau tidak mampu akan saya pikirkan kembali. Karena permasalahan ini sangat saya butuhkan untuk penyelesaian ini. Akan membantumu dengan satu syarat. Syaratnya apa Nyi? Kau harus memberikan tumbal untuk Astagfirullahaladzim. Berarti setiap orang yang datang kemari minta bantuan kepada Nyi Wengi harus menyediakan tumbal. Karena itu kemauan mereka. Mereka datang padaku meminta bantuanku. Itu karena kemauan mereka sendiri. Memang benar Nyi, itu dari kemauan mereka. Tapi Nyi Wengi sendiri kan harus bisa menyikapi itu tumbal itu yang mereka sediakan itu bukan sembarangan Nyi. Itu tumbalnya nyawa. Siapa suruh mereka datang kemari meminta untuk menjadi kaya raya? Kalian pikir bisa dengan segampang itu menjadi orang kaya? Memang benar Nyi. Kalian harus mau menuruti permintaanku. Baiklah Nyi. Di sini seperti yang saya tadi katakan kepada Nyi Wengi sendiri, saya akan menyediakan beberapa persyaratan yang harus kami sediakan. Tapi apabila persyaratan itu kami nilai melanggar aturan syariat agama, maka akan saya pikirkan kembali. Bukan berarti saya datang kemari itu ingin mengganggu ketenangan Nyi Wengi, bukan. Di sini saya bersama teman saya, saudara saya ini hanya ingin tahu keberadaan Nyi Wengi. Lantas, apa maksudmu? Ya itu tadi Nyi. Maksud saya datang kemari ini, saya kasihan sama warga-warga yang ada di sekitar sini. Saya kasihan dengan mereka. Dengan kepolosan mereka minta bantuan dengan Nyi Wengi untuk kehidupan mereka supaya lebih baik. Tapi Nyi Wengi sendiri yang membuat aturan-aturan seperti ini yang harus menyediakan tumbal.
agar mereka apa yang mereka niatkan itu mereka bisa kaya, mereka bisa memiliki semuanya. Tapi aturan itu salah nih. Itu sudah melanggar aturan syariat agama Islam. Persetan dengan omonganmu. Itu kesalahan mereka sendiri. Kalau kita katakan mereka salah, ya benar salah. Tapi Nyi Wengi sendiri yang harus bisa menyikapi bagaimana dan beritahu mereka, nasihati mereka supaya jangan pernah mengambil jalan pintas. Kalau ingin kaya ya kudu kerja. Ini belum sih. Bukan, ini kita harus penyelesaiannya. Kita harus selesai. Namanya kita manusia juga harus mengingatkan siapapun. Jadi apapun resikonya harus kita terima dan kita hadapi. Jadi untuk Ki Jafar sendiri, Ki Jafar harus tenang untuk menghadapi Nyi Wengi. Karena Nyi Wengi ini bukan orang sembarangan. Dari awal mulai kita masuk, dari halaman rumahnya, itu saya sudah merasakan hal yang aneh. Apalagi di depan rumah kediaman Nyi Wengi ini, ada beberapa makam. Dan saya yakin itu adalah makam daripada tumbal-tumbal. Itu semua adalah makam cucu-cucu saya di sana. Makam cucu Nyai atau makam manusia yang sudah ditumbalkan. Itu adalah makam cucu saya. Karena saya terlalu sayang sama mereka. Saya tidak ingin mereka jauh dari saya. Makanya saya menanamnya di sini agar saya bisa selalu bersama mereka. Allahu Akbar. Jadi Tetapi kalian datang ke sini ingin mengusik ketenanganku. berarti dia udah tahu. Kita mundur. Kita jaga. Allah. Di sini saya bukan mengganggu Nyi. Di sini saya hanya mengingatkan sama Nyi Wengi supaya tidak lagi mencari tumbal-tumbal. Kasihan mereka, Nyi. Setan dengan omonganmu di sana. Itu semua adalah urusanku. Kau tidak berhak untuk mencampurinya. Memang benar. Semua yang Nyi lakukan bukan urusan kami. Tapi kami juga ada urusan dengan Nyi Wengi. Apabila Nyi Wengi sendiri selalu mencari tumbal dengan dalih pesugihan, dengan dalih seperti ini dan lainnya, itu salah. Dan kami berhak untuk memperingatkan kepada Nyi Wengi sendiri. Lantas apa yang ingin kau lakukan padaku di sana? Kami datang kemari dengan tujuan menghentikan semua yang Nyi lakukan, terutama tentang masalah tumbal. Kau pikir segampang itu ingin menyelesaikan urusanmu dan urusanku di sana? Hati-hati, Ki. Tidak mudah di sana. Kau telah memasuki halamanku dan kau telah mengusik ketenanganku. Allah. Hati-hati, Ki. Jadi Nyi Wengi tidak mau menghentikan praktek perdukunan ini. Berarti benar. Memang dia adalah salah satu orang. Inilah orang yang namanya Nyi Wengi, yang selalu menolong orang dengan dalih, membantu. Padahal di samping dia membantu, dia mencari tumbal. Kita tidak tahu tuh apa tumbal tersebut. Kau jangan banyak omong di sana.
Bisa-bisa kau yang akan kujadikan tumbalku. Hati-hati Ki. Hati-hati Ki. Bismillahirrahmanirrahim. Kau telah mengusik ketenanganku. Allah. 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 Jangan harap kau bisa keluar dari tempatku. Kami tidak akan keluar dan lari Nyi. Sabar, sabar. Kita lihat apa yang akan ia lakukan. Kita harus siap. Untuk Ki Japar, siaga aja. Kita tidak tahu kemungkinan yang terjadi. Karena dia sudah mulai marah. Kalian telah mengusik ketenanganku. Kalian akan merasakan akibatnya. Oh. Apa yang ingin kalian lakukan padaku? Bagaimana ini ya Bahdi? Sudah tidak sabar lagi ya Bahdi. Tenang Ki. Kita lihat aja apa yang dia lakukan kepada kita. Jangan salahkan aku jika aku memanggil seluruh iblis-iblis yang ada di sini. Silakan Nyi, silakan. Wahai para iblis, Oh. para pengikutku, datanglah. Oh. Kau telah mengusik ketenanganku. Kalian akan bernasib sama seperti mereka ini. Ki. Oh, panas Ki. Ya. Rasakan akibatnya. Karena kalian telah mengusik ketenanganku. Jangan harap kalian bisa keluar dari tempat ini. Telah berani mengusik ketenanganku. Keluarkan semua ajianmu, anak muda. Kau tidak akan bisa melawanku, anak muda. Rasakan akibatnya. Kau tidak akan bisa keluar dengan selamat dari tempat ini. Nasib kalian akan sama seperti mereka. Jangan pernah kalian mengusik ketenanganku. Kau pikir bisa segampang itu, anak muda? Bismillahirrahmanirrahim. Ki Japar di belakang saya. Ki Japar di belakang saya. Kau tidak akan bisa mengalahkanku, anak muda. Silahkan kau keluarkan seluruh ajianmu untuk menaklukkanku. Tidak segampang itu, anak muda. Nasib kalian
akan sama seperti mereka-mereka ini yang ingin mencari kekayaan dengan secara instan. Tidak semudah itu, anak muda. Rasakan akibatnya. Kau pikir kau akan selamat? Kau akan bernasib sama. Kau telah mengusik ketenanganku. Hati-hati. Kalian pikir kalian bisa mengalahkan Allah. 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 Bangun. Kekuatan kalian. Jangan pernah lagi mengusik ketenanganku. Siapapun kalian, jangan pernah kalian usik ketenanganku. Karena kalian akan bernasib sama seperti mereka-mereka yang ingin mencari kekayaan dengan secara instan. Kalau nggak gini aja. Sementara ini kita tinggalin dulu. Selain suka berdakwah, begitu cintanya Mas Rey terhadap anak yatim. Insya Allah setiap kali sahabat memaharkan sesuatu dari Mas Rey, sebagian uang itu untuk menyenangkan hati anak yatim piatu.